Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaya Harunisa. Saya mahasiswa Teknik Industri dari UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2310606033. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat kalkulator sederhana. Nah, program kalkulator sederhana ini juga kan nantinya menggunakan suatu interface atau GUI, yaitu TK-Inter. Oke, mungkin kita langsung saja coba dengan mengimport TK-Internya terlebih dahulu. Kita import TK-Internya dengan alias TK. Nah, lalu kita langsung saja untuk membuat tampilan utamanya. Nah, jadi nanti ini akan menjadi Windows utama dari kalkulator kita. Nah, kita beri nama kalkulator dengan warna backgroundnya yaitu biru. Nah, jadi selain Windows utama tadi, kita juga akan membuat widget entry dari TK-Inter ini yang nantinya akan menampilkan hasil input dari button yang kita tekan nanti. Nah, ini widgetnya 30, berarti ada 30 maksimal 30 karakter yang bisa dimuat. Nah, lalu untuk fungsinya kita akan mendefinisikannya terlebih dahulu. Aku mau TK.
Nah, jadi kita akan membuat fungsi dari tambah angka agar nantinya kita bisa menambahkan angka. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari Nah, jadi dari fungsi ini intinya current ini akan mengambil nilai yang ditampilkan di layar ini nantinya. Nah, nantinya juga nilai ini bisa dihapus ini menggunakan fungsi hapus ini. Nah, oke, itu kemudian ada fungsi sama dengan. Nah, ini di sini ada try. Jadi nantinya akan ada try dan juga except. Agar ketika salah satu try ini error, nantinya program tidak akan berhenti di tengah. Nah, jadi program itu akan langsung ke except ini. Nantinya juga variabel hasil ini itu akan mengevaluasi atau mengoperasikan hasil inputan dari layar. Jadi nantinya saat di layar menginput angka misalkan angka 1, 2, 3 dan juga operasinya kurang kali tambah dan sebagainya, nanti itu akan dikonversikan menjadi operasi dan juga angka. Jadi yang asalnya string di dalam layar itu nantinya akan menjadi angka sehingga bisa dioperasikan. Nah, jadi nantinya saat try ini mengalami error dari pengoperasiannya, maka akan dialihkan ke except dan menjadi error. Nah, setelah beberapa fungsi ini jadi, kita akan mencoba untuk membuat variabelnya terlebih dahulu.
Nah, jadi untuk yang pertama itu kita akan membuat ini variabel yang nantinya bisa dimasukin nilai saat button ini ditekan nantinya. Nah, ini kita akan membuat angka dari 1 sampai 10, 1 sampai 9 dan 0. Nah, setelah variabelnya, jadi kita akan membuat buttonnya juga. Pertama kita akan membuat button dari operasi perhitungan. Oke. Jadi nantinya ini akan membuat button. Nah, di sini komennya itu kita akan kembali ke fungsi tambah angka ini. Kita juga akan membuat button untuk operasi lainnya.
Nah, di sini sudah ada 4 operasi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat button hapus dan juga button sama dengan. Nah, karena hapus ini tadi sudah memiliki fungsi sendiri atau didefinisikan sendiri berbeda dengan tambah angka ini, makanya kita akan mengganti komennya menjadi hapus. Nah, begitu juga dengan sama dengan yang memiliki fungsi tersendiri. Ya, sebagai tambahan kita juga akan membuat operasi kurung dan juga koma untuk bilangan desimal. Nah, oke, kita akan membuat tombol untuk kurung bukanya. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pengoperasian komanya nanti itu menggunakan titik. Nah, dari beberapa tombol dan juga variabel ini menggunakan komen lambda. Nah, kenapa menggunakan lambda? Karena nantinya si angka-angka ini tidak perlu didefinisikan seperti hapus dan juga sama dengan ini. Nah, sama dengan dan hapus ini memiliki fungsi atau didefinisikan secara terpisah. Nah, kalau ini tidak perlu kita definisikan secara terpisah karena sudah didefinisikan otomatis oleh lambda ini. Dan juga di dalam fungsi tambah angka ini. Oke, setelah semua button atau semua widget tombolnya selesai, kita akan memosisikan tombolnya. Nah, umumnya kalkulator tuh kan seperti ini. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya, dan juga operasinya tuh di sekitar sampingnya. Kita akan mencoba untuk memosisikan ini. Jadi barisan ini disebutnya itu row dan ke bawahnya itu disebutnya kolom. Nah, langsung kita coba saja untuk dari angka 1. Angka 1.
Nah, pengisian ini disebut sebagai grid, yang terdiri dari kolom, row, dan juga nantinya bisa ada kolom span. Kita buat per baris atau per row untuk memudahkan kita dalam membaca kodenya. Nah, angka 1 ini ada nah, untuk kolom sendiri itu dibacanya dari 0, makanya ini itu berada di kolom 0. Nah, untuk row-nya itu dibaca dari indeks pertama itu 1. Nah, jadi untuk angka 1 itu berada di kolom 0 dan juga row 1. Nah, untuk angka 2 itu berada di kolom pertama, kolom 1, yaitu ini, dan juga di baris pertama. Kita akan mencoba baris yang kedua. Kolomnya sama, yaitu 0, 1, 2. Membedakan adalah barisnya. Nah, untuk angka-angkanya itu sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat letak atau grid untuk operasinya. Itu button tambah. Lalu kita akan mencoba membuat tata letak atau grid dari 0 buka kurung 0 tutup kurung buka kurung dan tanda bagi ini. Operasi. Gitu.
kolomnya itu kolom kedua baris ke 4. Kita juga akan menempatkan button hapusnya dan button komanya. Yaitu berada di untuk hapus kolom 0 baris ke-5 dan komanya itu kolom 1 baris ke-5. Nah, lalu kita akan membuat sama dengan di sini. Nah, karena tersisa 2 kolom ini, kita akan membuat sama dengannya itu lebih lebar, yaitu 2 kali lipat tombol yang lainnya. Nah, 80. Nah, untuk membuat sama dengan ini berada di tengah-tengah, kita akan menggunakan kolom span. Salah, bukan ini. Itu di kolom 2 dan row 5. Nah, dengan kolom span itu 2. Oke, setelah kita selesai menempatkannya, kita akan tuliskan window main loop agar nantinya program ini terus berjalan hingga kita memberhentikan program tersebut. Langsung kita coba saja. Oh, 12 modul. Oke, ada sedikit kesalahan.
Oke, ada typo background. Oke, ada beberapa error di line 9. Line 9. Oke, ada beberapa tombol yang tidak muncul, itu ada buka dan tutup kurung dan juga operasi ini. Oke, coba kita lihat apa yang salah dengan hal-hal tersebut. Oke, row-nya belum kita ganti. Buttonnya satu, kolomnya 1 2 3 0 1 2 3. Oke, kolom 3, kolom 3 row-nya 4, harusnya 2 dan 3. Ya, ternyata kita belum mengganti nama operasinya. Nah, oke, sudah hampir jadi, tinggal kurung ini yang belum ada. Tambah kurang kali. Satu, dua, tiga. Lain 66. Ternyata ini belum kita ganti ya. Oke, apakah masih ada error? Nah, oke, berarti buka dan tutup kurung ini lalu dan juga tanda bagi ini. Dan sama dengannya belum kita ganti juga. Oke. Ya, coba kita run lagi untuk melihat apakah masih ada error. Oke, tombol yang tidak ada itu
Oh, kita salah menempatkan buka dan tutup kurung ini. Oke. Harusnya di kolom 1 dan 2. Nah, ini dia sudah jadi kalkulator sederhana kita. Kita coba saja. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Saat setelah kita menginput misalkan operasi perkalian. Nah, saat kita menggunakan sama dengan ini. Nah, maka tadi perkalian tadi itu akan hilang atau dihapus dari layar utama. Ya, ini juga ada beberapa fungsi tambahan seperti misalnya kurung ini. Nah, oke, sudah bisa ya kita mencoba operasinya. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada banyaknya error tadi. Nah, jadi pemrograman ini mengajarkan kita untuk lebih teliti lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.